SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla mukhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Ini perintah Allah Ta'ala yang harus kita fahami. Beribadah bukan berhenti dengan pulangnya atau perginya Ramadan, tetapi beribadah wajib kita laksanakan sampai mati. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah? Itu bukan kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita. Tidak ada nikmat di dunia ini yang melebihi nikmat ibadah. Berkumpul dengan istrinya beberapa saat nikmatnya, makan setelah selesai hilang nikmatnya. Nikmat beribadah dunia dan akhirat. Allah menenangkan jiwa manusia di dunia dengan ibadah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan ibadah kepada menjadi tenangnya jiwa. Lihat para anbiya, lihat para sahabat, tenang mereka sekalipun kekurangan urusan dunia. Dan juga puncaknya nikmat di surga, karena surga diperoleh dengan ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi, hai orang beriman, di antaranya sebab kamu beramal. Maknanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala mampu melaksanakan siam yang wajib dan juga amalan sunnah malam hari pada bulan Ramadan. Ini yang harus kita syukuri, karena tidak semuanya orang muslim mampu melaksanakan kewajiban Allah. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia ada dua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah menjadikan kamu manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Maka orang mukmin bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala karena hidayahnya Allah Ta'ala. Ini yang harus kita syukuri. Selanjutnya kaum muslimin, berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhirnya kita beribadah, karena ternyata kita masih hidup, masih butuh makan, masih butuh kerja,
masih butuh pula urusan dunia. Lebih penting mana? Lebih manfaat mana? Kebutuhan kita urusan dunia dengan urusan ibadah, lebih banyak manfaat ibadah. Karena ibadahnya akan kita bawa, akan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam rahmatnya, di dalam surganya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, umumnya manusia ketika sudah keluar dari bulan Ramadan bebas, ya tidak pergi ke masjid, tidak sholat berjamaah, bahkan juga tidak sholat bulan malam. Ini adalah satu kekeliruan. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal Allah Ta'ala tidak memberitahu kapan kita mati. Menunjukkan kita setiap detik, di mana saja, kapan saja wajib beribadah. Karena ibadah untuk kepentingan kita. Man amila salihan fali nafsih. Itu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang beramal soleh, siapa yang beribadah untuk diri kita. Jadi ketika Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah, itu bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan kita sendiri. Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluknya, karena Allah Ta'ala wahuwal qawiyyu. Allah Ta'ala adalah kuat dan al-matin, dan juga Allah Ta'ala perkasa. Ini yang harus kita pahami. Selanjutnya kaum muslimin, Ramadan yang baru saja kita lewati ini mendidik kita beberapa pendidikan. Pertama, mendidik bersabar. Bersabar atas hawa nafsu, bersabar atas makan dan minum. Tidak ada amalan yang semisal tingginya nilainya yang membandingi saum, membandingi siap. Karena Allah Ta'ala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu urusanku, katanya Allah, dan saya akan mengadakan yang banyak. Karena siam 12 jam bahkan lebih. Dan barang siapa yang siam, mesti dia kalau siam betul ikhlas karena Allah Ta'ala, dan merasa diawasi oleh Allah, walaupun dia lapar, walaupun nafsunya, birainya besar sekali, tapi dia bertahan diri. Karena Allah Ta'ala mendaki kita ibadah menjadi yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menyuruh kalian semuanya beribadah, wahai hambaku, itu untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Tidak ada amal yang paling mudah kecuali amal beribadah. Bayangkan kita tidak mampu sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Bayangkan kalau kita ke pasar, kita tidak bisa duduk, bisanya berbaring. Ke pabrik kita tidak bisa duduk, bisa berbaring, diusir kita. Barang kita hilang. Tetapi Allah Ta'ala Maha tahu kemampuan hambanya. Inilah kemudahan Islam. Tidak mampu siam boleh membayar fidyah. Orang sudah tua tidak mampu siam dan juga pikun, bebas dari amal ibadah. Begitu indahnya Allah yang menciptakan hambanya, Allah yang Maha tahu kemampuan hambanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Demikian juga siap mendidik kita agar merasa diawasi oleh Allah. Bayangkan kalau kita tidak merasa diawasi Allah, kita lapar, kita akan makan. Kita haus, kita akan minum. Subhanallah, ini pendidikan siap yang insya Allah akan bisa kita lanjutkan walaupun bukan bulan Ramadan. Karena nikmatnya siam adalah nikmat yang Allah khususkan. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum ini khusus untukku, katanya Allah, aku akan mengadakan pahalanya. Demikian juga siamnya melatih kita untuk melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Bukankah pada waktu Ramadan kita sholat tarawih berjamaah di masjid? Apakah kita merasa sakit? Apa merasa kita menyesal dengan sholat tarawih 11 rakaat? Tidak. Justru kenikmatan yang kita miliki. Demikian juga tidak ada orang merasa menyesal siam Ramadan bagi orang beriman. Karena Allah Ta'ala memudahkan hati, membuat gembira orang mukmin dengan beribadah. Bukan dibuat gembira orang mukmin dengan harta banyak. Harta yang banyak kaum muslimin, kita memiliki rumah 1000, satu yang kita tempati. Memiliki toko 100, tidak bisa kita menunggu semuanya. Tetapi orang beramal beribadah untuk dirinya. Tidak ada orang bisa mencuri pahala. Tidak ada orang bisa minta pahalanya seseorang. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Orang tua tidak bisa minta pahala anaknya yang beribadah. Seorang anak tidak bisa minta pahala ibunya yang beribadah.
karena ibadah khusus untuk masing-masing orang. Selanjutnya kaum muslimin. Lalu ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beribadah ini, faedah apa yang kita ambil? Terutama pada bulan Ramadan. Yang dapat kita ambil faedah banyak sekali. Di antaranya yaitu beliau memberitahu walaupun sudah kita keluar dari bulan Ramadan, kita dianjurkan siam sunnah. Diriwayatkan Imam Muslim, man shoma ramadhana fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu shoma dahra. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang siam Ramadan 30 hari ditambahi 6 hari bulan Syawal, sekarang masih yaitu tanggal 12, masih ada kesempatan untuk yang belum siam Syawal. Siapa yang siam Ramadan diikuti 6 hari, faka'annahu shamat dahra, seolah-olah dia ini siam selama 1 tahun. Kenapa? Karena amal 1 digandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Itu firman Allah. Siapa yang mengamalkan 1 kebaikan digandakan 10, 30 hari 300 ditambah 6 hari 60, 361 tahun. Bayangkan 36 hari kita siam, pahalanya seperti 1 tahun kita siam. Dan kenapa kita kaum muslim membahas pahala? Orang mati ditinggalkan hartanya. Tidak ada orang mati dikubur di vilanya, di hotelnya. Tidak ada orang mati dibekali oleh keluarganya harta. Karena orang mati dibungkus dengan kain putih, pergi dengan amalnya. Ini harus kita pahami. Maka yang kita ingat adalah pahala, adalah amal salat, terutama kita yang sudah lanjut usia, selalu mengingat kematian. Dikurangi kita makannya, dikurangi kesehatannya. Kemana kalau kita tidak pulang di hadapan Allah? Sedangkan kita pulang di hadapan Allah akan ditanya amal kita. Selanjutnya kaum muslimin, keutamaan siam ini banyak sekali. Dan kalau Allah Ta'ala merintah kita siam, mesti ada manfaatnya. Di antaranya manfaatnya, yaqulus saumu, berkata siam ini, ay Rabbi manatuhu ta'ama wasyaraba wasyahawati fasafi'ni fihi. Ya Allah, ini hamba-Mu siam, aku cegah dia siang harinya makan, minum, kumpul istri. Ya Allah, berilah syafaat dia besok pada hari kiamat. Subhanallah, ini manfaat siam. Dan ini siam bukan hanya siam Ramadan, tetapi siam secara umum, baik itu siam Syawal maupun Senin atau Kamis atau yang lainnya. Ini manfaat yang harus kita pahami. Kita mati, bagaimana kita bisa membawa amal. Bayangkan saum yang kita lakukan itu akan bicara di hadapan Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu siam, ya Allah, aku cegah dia syahwatnya, makannya, minumnya. Berilah syafaat untuk di alam mahsyar. Tidak ada pertolongan saat itu kecuali amal ibadah kita. Ya, nomor 2 kaum muslimin rahimahullah ta'ala, beliau bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, ma min abdin yasumu sawman fi sabilillah, yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah salah seorang hamba yang dia 1 hari siam fi sabilillah, illa ba'atallahu dzalikal yaumi minan nari 70 kharifan. 1 hari siam ini Allah menjauhkan orang yang siam ini dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. 70 kharifan, 1 hari. Bayangkan neraka kaum muslimin, tidak ada bandingannya dengan api di dunia. Tetapi dengan siam orang itu adalah dijauhkan. Bahkan orang-orang siam ini besok, yaitu pintu-pintu surga, namanya Royal, pintu surga Royan manggil, aina shaimun, mana orang siam? Datang semua. Ketika sudah masuk ke pintu Royan, ditutup. Tidak ada satu pun orang yang boleh masuk surga lewat pintu Royan. Masih banyak lagi kaum muslimin, terutama manfaat pada pemuda. Sekarang banyak pemuda keluar dari bulan Ramadan, geng-gengan sepeda motor. Berapa banyak yang kecelakaan di jalan? Karena keluarnya dia bukan keluar untuk beribadah. Maka Allah, beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a
falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Wahai pemuda, sekiranya kamu mampu menikah, segera menikah. Dan kita orang tua harus membantu anak kita. Sekiranya dia sudah tahu yaitu keinginan untuk menikah, kita bantu. Karena membantu anak merupakan membantu diri kita. Karena anak adalah belahan dari kita. Apakah kita ridho anak kita ingin menikah lalu kita tidak menikahkan? Jangan ditunda. Sekarang berapa banyak yaitu gadis-gadis yang belum bisa menikah, dan juga janda-janda yang belum bisa menikah. Begitu keadaan dunia sekarang. Maka segera kita nikahkan putra kita. Karena Allah Ta'ala merintahkan agar untuk menikahkan. Dan manfaat nikah adalah menjaga dari syahwat yang haram. Demikian juga di antaranya yaitu manfaatnya saum banyak sekali. As-saumu junnah. Saum itu membendung kemaksiatan. Subhanallah. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua kaum muslimin, kita dilatih oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi-Nya SAW malam hari bagaimana kita bangun, menyisihkan waktu untuk sholat. Malam bukan hanya untuk tidur, tetapi bagaimana kita untuk sholat. Bukankah pada waktu Ramadan kita setelah sholat isya, sholat tarawih, bahkan ada juga yang sholat malam hari jam 1 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4. Alhamdulillah. Dan berapa itu banyaknya pahala. Kalau kita berpikir tentang pahala, itu nikmat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qumil laila illa qalila. Bangun malam wahai Nabi, kecuali sedikit tidurmu. Nisfahu awin kusminhu qalila. Separuh atau lebih daripada itu gunakan untuk beribadah. Malam bukan hanya untuk tidur kaum muslimin. Malam bagaimana kita bisa salat tahajud, salat malam fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajudlah kamu, salatlah kamu ya Nabi malam hari. Karena itu sebagai tambahan untuk menutupi kekurangan salat kita yang wajib. Bahkan Allah Ta'ala turun kaum muslimin malam hari. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia malam hari. Fi sulusil lail akhir. Pada malam 10 terakhir, pada malam yaitu seperdua pertigaan terakhir. Man yas'al yu'ta. Siapa yang minta Allah memberi. Wa man yastaghfir yughfar. Dan siapa yang minta ampun maka Allah memberi ampun. Begitu indahnya kaum muslimin. Kalau kita membaca ayat Allah, membaca sirahnya Rasulullah SAW, menenangkan jiwa, mengalahkan nikmatnya makan atau nikmatnya dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Masih ada amalan-amalan yang bisa kita lanjutkan kaum muslimin setelah kita bulan Ramadan. Bukankah ketika kita bulan Ramadan banyak baca Al-Quran? Bukan baca Quran, baca Al-Quran. Di mana? Di rumahnya Allah. Ramai, senang, indah masjid dengan dibaca ayat Allah Ta'ala. Maka ini bukan berhenti pada bulan Ramadan. Selagi kita masih diberi hidup oleh Allah Ta'ala, maka baca Al-Quran. Karena bacaan Quran ini banyak manfaatnya. Beliau mengatakan, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibi. Baca Quran itu. Ini atas perintah beliau. Beliau membaca Al-Quran setiap malamnya. Bahkan sholat sampai bengkak kakinya dengan baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Karena besok pada hari kiamat Quran yang kita baca ini akan bicara, akan memintakan syafaat. Ya Allah, ini hamba membaca Al-Quran, berilah syafaat. Tadi siam, ya Allah hambamu siam, berilah syafaat. Siam dengan Al-Quran, dua hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena murni beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keutamaan baca Al-Quran walaupun kita tidak terampil. Kalau orang ghin dibaca ghin atau yang lainnya.
Beliau bersabda, man qara'al Qur'ana wa yatata'ta'u wa alaihi syaqun falahu ajrun. Siapa yang baca Al-Quran megap-megap belum terampil, dapat 2 pahala. Pertama, pahala membacanya. Yang nomor 2, pahala kesulitan dia membaca. Bayangkan 1 huruf yang kita baca 10 pahala. Alhamdulillah. Kalau kita setelah meninggal dunia kaum muslimin, kita sudah faham semuanya orang kaya mati dikubur dibungkus dengan kain putih, bukan disisihkan, diletakkan ATM-nya di sakunya, tidak. Semua ditinggalkan urusan dunia. Yang menyertai adalah amalnya yang soleh. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya. Perlunya kita sering datang ke masjid pula. Karena apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilati ilallahi masajiduha. Lokasi yang paling dicintai Allah Ta'ala itu masjidnya. Wa abghadul bilati ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pasarnya. Kenapa masjid disukai oleh Allah Ta'ala? Karena orang masuk di masjid ini sholat. Orang masuk masjid ini membaca Al-Quran. Orang masuk masjid ingin baca ilmu. Karena tidak boleh kita jualan di masjid. Kita ini di masuk masjid, pengawal-pengawal kita para malaikat selalu mendoakan kita, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu yang di masjid ini. Ya Allah, ampuni dosa hamba di masjid ini. Subhanallah, kenikmatan yang banyak. Begitulah kaum muslimin pentingnya kita meningkatkan ibadah. Terutama setelah kita bulan Ramadan, jangan sampai menyusut. Bukankah orang pedagang ingin besok lebih banyak, yaitu keuntungannya? Bagaimana orang yang mau meninggal dunia tentunya ingin lebih banyak, hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Begitu kaum muslimin yang bisa kita faham bersama. Semoga keterangan yang singkat ini bermanfaat untuk saya diri, yaitu dan keluarga, dan juga untuk jamaah semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa a'malana salihah waghfir lana dzunubana innaka antal ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.